Nah guys, inilah bukti persetujuan atau ACC dari aplikasi ini atas pengajuan yang saya lakukan, dan saya mendapatkan limit sebesar Rp5.500.000 di aplikasi ini guys. Dan pencairan saya dapatkan hanya dalam hitungan menit saja, kurang dari 1 jam. Kalian juga bisa mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan di aplikasi ini. Pastikan bahwa kalian mengikuti semua langkah seperti yang saya berikan di video saya ini, agar supaya pinjaman kalian bisa langsung di ACC di aplikasi ini guys. Saya tidak bertanggung jawab bila pinjaman kalian ditolak karena tidak mengikuti semua langkah seperti yang saya berikan di video saya ini. Tentang data yang diinformasikan diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video. Halo pinjolers, senang berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Guys, dalam kesempatan ini kembali saya akan berbagi untuk kalian aplikasi penyedia jasa pemberi pinjaman secara online cepat cair terbaru. Nah guys, aplikasi ini sudah tersedia di Play Store, jadi bisa kalian download melalui Play Store atau bisa juga kalian download melalui link deskripsi video ini. Nanti saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi ini. Guys, sekedar informasi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman, sebaiknya kalian gunakan aplikasi yang sudah tersedia di Play Store guys. Nah, kenapa saya katakan bahwa aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan kita pencairan? Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman hanya dengan hitungan menit saja guys. Jadi sangat cepat. Bahkan tidak sampai di situ saja, aplikasi ini juga memberikan atau menyediakan limit pinjaman yang cukup besar. Jadi kalian simak terus video ini sampai selesai agar supaya kalian bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini guys. Karena di video ini juga saya akan sekalian berbagi kepada kalian bagaimana cara kita bisa langsung mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Karena ada langkah dan trik yang harus kalian ikuti. Bagi kalian yang sering auto atau otomatis ditolak di aplikasi pinjol, kalian tepat menyaksikan video ini. Karena di sini kalian bisa mendapatkan trik cara pengajuan pinjaman secara benar. Aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Selama mereka belum terdaftar di OJK atau pinjol pinjaman uang online, mereka bisa dikata bodong atau ilegal guys. Jadi seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK, jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, serta tidak ingin membayar atau ingin galbay, saya persilakan. Berangkat dari informasi atau himbauan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu atau tak wajib bagi kalian untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Karena berdasarkan kesepakatan, semua yang dibuat antara aplikasi dengan peminjam itu ilegal atau tidak ada standar hukumnya guys. Ntar saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo ini. Sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar, namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal. Intinya guys, di sini di aplikasi pinjaman online ilegal itu cenderung lebih cepat, bahkan lebih mudah untuk kita mendapatkan pinjaman. Aplikasi pinjaman online yang sampai saat ini lumer dalam memberikan pinjaman yang akan saya bagikan kepada kalian atau yang akan saya bahas di video ini adalah aplikasi dari Dompet Super.
Nah guys, kalian bisa lihat di sini, ini adalah aplikasi dari Dompet Super guys. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini melalui Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video saya di bawah. Nanti saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi Dompet Super ini. Namun sebelum kita buka aplikasi dari Dompet Super ini, tentunya guys kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi ini bodong atau tidak terdaftar di OJK. Caranya bagaimana? Kita akan langsung melihat daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan 2 Maret 2022. Nah guys, kalian bisa lihat di sini ada daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan 2 Maret 2022. Dan di sini ada nama-nama perusahaan fintech lending yang memang sudah terdaftar di OJK guys. Di sini saya akan scroll pelan-pelan ke bawah sambil kalian atau sambil teman-teman menyimak dan melihat apakah aplikasi dari Dompet Super yang akan kita bahas di video ini terdaftar di OJK atau tidak. Jikalau dia memang terdaftar guys, dia akan tercantum dari salah satu nama aplikasi yang ada di sini. Namun jikalau tidak ada, itu bisa dipastikan bahwa aplikasi ini bodong atau ilegal, ialah aplikasi Dompet Super. Oke, di sini saya scroll pelan-pelan ke bawah sambil kalian bisa menyimak apakah aplikasi Dompet Super tercantum atau tidak. Jikalau tercantum, kalian bisa cantumkan di kolom komentar guys. Kalian bisa memberikan komentar bahwa aplikasi itu tercantum di OJK. Di sini sudah berjumlah 102 aplikasi dari sebelumnya 103 aplikasi update pada Januari 2022, otomatis berkurang satu aplikasi guys. Dan kita tidak menemukan aplikasi dari Dompet Super. Oke guys, sekarang kita kembali saja dan kita akan melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Dompet Super ini. Bagi kalian yang belum mendapatkan aplikasi ini, bisa download melalui Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video ini. Nanti saya cantumkan untuk link download dari aplikasi Dompet Super. Oke, kita klik buka saja untuk aplikasi Dompet Super ini guys. Di sini seperti pada umumnya aplikasi guys, di sini ada penggunaan data pribadi. Kalian baca saja, scroll ke bawah, kemudian selanjutnya klik setuju. Klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Guys, kalian bisa lihat di sini jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini sebesar 8 juta rupiah. Klik ajukan sekarang. Di sini kita diminta untuk masukkan nomor handphone yang kita gunakan. Guys, masukkan nomor handphone yang ada di perangkat yang hendak kalian pakai untuk melakukan pengajuan pinjaman. Oke, langsung saja kita masukkan. Setelah selesai, klik saja selanjutnya. Guys, izinkan Dompet Super mengakses kontak. Izinkan lagi, izinkan. Di sini kita klik lagi ajukan sekarang. Nah guys, di langkah awal di sini kita diminta untuk masukkan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan lain sebagainya. Guys, di sini saya sudah isi terlebih dahulu. Kalian tinggal isi saja sesuai dengan data kalian. Nah, setelah semua selesai diisi seperti ini sesuai dengan data kalian, klik saja lanjut. Kita akan diarahkan pada proses yang kedua guys. Nah, dan di proses yang kedua ini ialah kontak darurat. Guys, saya sarankan bagi kalian agar supaya mengkondisikan nomor kontak darurat sebelum kalian memasukkan di aplikasi ini guys. Juga saran bagi kalian agar supaya masukkan nomor kontak darurat dari orang terdekat seperti ini. Kalian bisa lihat di sini saya mencantumkan untuk kontak darurat pertama ialah kontak dari istri saya. Kemudian kontak yang kedua ialah dari orang tua saya. Kalian bisa masukkan sesuai dengan data kalian. Kemudian setelah selesai semua seperti ini, klik saja lanjut. Kita akan diarahkan pada langkah yang ketiga guys. Nah, dan di langkah yang ketiga ini ialah informasi mengenai kartu identitas beserta foto selfie. Guys, kalian bisa lihat di sini saya sudah mengambil gambar terlebih dahulu untuk kartu identitas saya, serta saya sudah foto selfie menggunakan kartu identitas. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah foto yang sudah saya ambil. Di sini kalian bisa lihat ada contoh dalam hal mengambil kartu identitas. Tidak boleh terpotong, tidak boleh blur, dan tidak boleh menggunakan flash atau cahaya berlebihan dari handphone atau perangkat kita. Kalian lakukan saja sesuai dengan arahan atau panduan dari aplikasi ini guys. Oke, jika sudah selesai, kalian klik saja lanjut. Usahakan untuk foto kartu identitas beserta foto selfie harus terlihat jelas guys, agar supaya lebih mudah dalam proses ACC dari aplikasi ini. Nah guys, di tahap yang keempat atau tahap yang terakhir ini kita diminta untuk masukkan akun bank kita. Ialah nama bank yang kita gunakan beserta dengan nomor rekening kita. Kalau kalian sudah sampai ke tahap seperti ini atau tahap yang keempat, di sini kemungkinan besar kalian bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini guys. Dan untuk limit pinjaman semua orang berbeda-beda, tidak sama karena tergantung dari nilai skor kredit masing-masing. Oke, di sini kita akan lihat bersama bank-bank apa saja yang bisa menerima pinjaman dari aplikasi Dompet Super ini. Kalian bisa pilih mana bank yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Bank BRI. Kemudian kita tinggal masukkan saja untuk nomor rekening kita. Oke guys, di sini saya masukkan terlebih dahulu untuk nomor rekening yang saya gunakan. Oke guys, setelah selesai semua seperti ini, kalian tinggal klik saja lanjut. Dan kita tinggal menunggu notifikasi pencairan atau ACC dari aplikasi Dompet Super ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Intinya di aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan kita dana pinjaman guys.
Dan untuk masalah mengembalikan dana pinjaman itu terserah dari masing-masing kita. Namun jikalau saya pribadi, jikalau saya berhutang, saya akan berusaha untuk membayarnya guys. Dan untuk masalah DC lapangan guys, di aplikasi ini tidak ada DC lapangannya karena aplikasi ini belum berizin dari OJK. Oke, sekian informasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kita bisa terus berjumpa pada video-video saya berikutnya.